terlebih dahulu sebelum dipotong rambut, kalian harus cari tahu dulu. Kalian sih perlu ada komunikasi dulu ya. Jangan sampai udah nyampe di tempat cukur, pas dicermin ngerasa bagus, tapi pas sampai rumah tuh kok gini ya potongannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman, kenalin, nama saya Chris Agustian. Kali ini saya mau menjelasin perihal tentang video yang udah saya upload tuh, bagaimana cara mencari tahu ya model yang cocok untuk rambut yang tipis atau rambut yang udah mulai menipis karena faktor usia, karena gen keturunan juga, atau dan hal yang lainnya gitu. Namun teman-teman, di samping itu kita sih harus melihat situasi kondisi dulu sih rambutnya. Maksudnya kan misalnya kita melihat faktor usia nih. Karena faktor usia atau faktor usia senja, rambut tipis kan masih bisa ada yang bisa diselamatkan, atau enggak udah terlalu parah. Misalnya udah terlalu parah karena area tengah tuh udah terlanjur botak banget. Nah, itu salah satu rambut yang mungkin udah nggak bisa digimana-gimanain lagi teman-teman. Jadi ya terpaksa sih harus cukur abis aja gitu solusinya sih. Tapi kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya tuh tentang tips cukur tipis dengan seperti apa sih, cocok model apa sih yang harus diterapin di rambut tipis. Nah, di video tersebut sih karena faktor usia ya, karena faktor usia senja juga, beliau rambutnya sudah mulai menipis. Nah, kalau kalian lihat kebotakannya di area tengah tuh belum terlalu parah sih saya bilang. Jadi saya masih bisa diselamatin tuh rambutnya dengan cukuran samping di taper, dan area atas enggak, saya cuman rapiin dikit, nggak terlalu banyak lah gitu teman-teman. Lalu di samping melihat situasi lapangannya juga ada tuh karena faktor gen. Misalnya seorang ibu dan bapaknya tuh memang rambutnya sudah tipis gitu, tapi bukan tipis karena karena botak. Memang rambut kan berbagai macam ya, ada yang tipisnya tuh memang udah dari sananya lah. Nah, itu masih bisa, maksudnya itu bukan tipis karena kebotakan ya. Jadi bisa dicari tahu tuh potongan yang cocok tuh apa. Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi sih, cukuran yang rambut bener-bener tipis tuh dia jangan sampai diambil tipis banget sih. Maksudnya kayak fade tuh kan memang ngambil abis banget tuh area sampingnya. Nah, saya saranin sih itu jangan sampai mau digituin. Atau bagian atasnya pun jangan sampai menggunakan gunting sasak, atau sering dibilang sih gunting jijak ya. Nah, itu hindari gunting-gunting kayak gitu sih. Lebih baik cukuran kayak gitu tuh cukuran yang cari aman aja sih, cari aman yang benar-benar cocok dengan tipikal rambut dan wajah. Nah, di samping itu juga ada alat-alat yang mendukung teman-teman. Ada saran sih dari salah satu teman, sebelum untuk mencukur sih coba sih jelasin dulu fungsi dari alat-alat cukur itu sendiri, karena mereka bilang sih supaya tahu juga sih, maksudnya untuk referensi lah. Maksudnya kalau dicukur ke tempat-tempat di terdekatnya, kadang supaya kita tahu kan, Bang, tolong jangan pakai alat ini misalnya, karena ini pasti kependekan misalnya. Nah, ada salah satu saran dari teman saya bahwa tolong dong jelasin. Oke, yang pertama ini adalah clippernya, atau bisa disebut mesin cukurnya teman-teman. Saya menggunakan produk Kohl. Ini enak banget nih. Ini tajam dan menipis lah, tipis banget ini. Nah, ini adalah sisirannya clipper. Kadang orang sih bilang ini
apa namanya tuh sepatunya Clipper, dan ini ukurannya tuh mulai dari yang paling besar nomor 8 dan yang paling kecil yaitu nomor setengah. Nah, dan dari nomor 8 tuh yang ukurannya nggak terlalu menipiskan, dan yang setengah tuh ini agak tipis teman-teman gitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah gunting. Nah, ini yang disebut gunting sasak teman-teman. Dan yang kedua ini adalah gunting biasa teman-teman, untuk meluruskan dan dasarnya dari cukurannya dari gunting teman-teman. Nah, ini sama dari Clipper juga teman-teman, cuman ini produknya Keme ya teman-teman. Dan ini tidak terlalu menipiskan sih saya bilang yang Clipper ini. Nah, yang kecil ini adalah trimmer teman-teman, untuk merapikan yang area samping tuh, supaya mempertegas lagi lah intinya untuk merapikan. Dan ini saya pakai hair dryer ya teman-teman, untuk bikin volume rambut, untuk mengeringkan rambut. Nah, ini untuk server teman-teman, untuk yang ingin menghabiskan area kayak jenggot atau kumis, dan biasanya sih orang-orang kayak yang fat itu, nah ini menggunakan ini teman-teman. Nah, ini salah satunya sih saya menggunakan untuk cukuran kumis ya teman-teman, untuk menghabiskan kumis nih gitu. Enak sih teman-teman. Ini saya menggunakan produk Wall ya, dan Clipper pun Wall, dan itu memang produk paling mantap sih saya bilang, gokil lah ini alat. Oke, nah ini adalah sikat pembersih ya untuk rambut. Lalu ada sisir, ada 2 macam sisir. Ini tipikalnya sama sih. Nah, ini untuk volume, sisir volume, dan ini jepitan, dan ini sisir lagi. Nah, ini untuk membentukan di akhir nantinya. Lalu di sini ada sikat pembersih juga, ada 2 sama sih tipikalnya. Ini yang lebih besar. Nah, ini saya di akhir memakaikan vitamin rambut untuk customer. Nah, ini untuk minyak dari si Clipper tadi. Nah, gitu paling teman-teman. Intinya sih pesannya semoga bermanfaat sih. Maksudnya kalau nanti mau potong rambut, semoga kalian tahu sih maksudnya ini untuk apa, alat-alat ini untuk apa gitu. Terus tipikal rambut kayak gini harus digimanain. Nah, itu terlebih dahulu sebelum dipotong rambut, kalian harus cari tahu dulu lah termasuk gitu. Nah, di samping itu kalian sih perlu ada komunikasi dulu ya, dengan seorang barbernya atau dengan tukang pangkas rambutnya tuh harus ada komunikasi nih. Jangan sampai kalian udah nyampe di tempat cukurnya pas dicermin ngerasa bagus, tapi pas sampai rumah tuh kadang-kadang lah kok gini ya potongannya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau bisa kalian pertama jangan dulu menyalahkan si pangkasnya, tapi kalian harus ada komunikasi dulu. Begitulah kira-kira. Paling gitu sih. Tunggu lagi sih video selanjutnya perihal tentang cukuran, tips-tips cukuran dari saya. Makasih ya, jangan lupa subscribe, share, like, dan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.